Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fa'fidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan video ini lalu mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Jami' Shahih karangan Imam Suyuti, hadis nomor 9968. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa al birru. Artinya hadis nomor 9968, tidak bisa menolak qada selain doa dan tidak bisa menambah umur selain kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari Salman. Status hadis ini sahih. Penjelasan dari syarahnya yaitu kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi, cuplikannya kira-kira begini. Yang dimaksud qada di sini adalah qada yang disandingkan dengan doa, atau yang dimaksud menolak qada di sini adalah meringankan dan memudahkan sehingga qada yang terjadi seakan-akan tidak pernah terjadi karena menjadi ringan dan mudah. Nah di sini la yaruddul qada'a illa du'a'u. Ini kan sesuatu yang mudah dipahami. Ada qada, ada doa, ada ketentuan Allah dan ada hak hamba untuk berdoa kepada Allah. Kalau Anda kepengen menolak qada yang tidak baik, maka ikhtiarlah dengan doa. Ini persoalan yang mudah dipahami, tetapi menjadi sulit ketika ada dalil lain yang mengatakan bahwa qada Allah tidak bisa berubah. Betul apa betul? Betul. Tapi saya ingat penjelasan seorang alim alama yaitu Gus Baya mengatakan tidak bisa merubah itu kalau yang merubahnya kita, tapi kalau bagi Allah, Allah maha kuasa, ya kan? Qada. Jadi kita kan nggak tahu qada, apakah qada kita baik dan benar, apakah qada kita buruk, apakah qada kita baik, kita kan itu rahasia Allah. Nah, untuk ikhtiar kita agar qada kita sesuai dengan kehendak kita, yaitu adanya doa. Maka di sini Imam Al-Munawi itu menjelaskan bahwa di sini qada yang bisa berubah adalah qada yang disandingkan dengan doa. Kira-kira begini, misalnya nih, Pak Ahmad akan kaya kalau dia, ini qada Allah contoh misalnya ini ya, Pak Ahmad akan kaya kalau dia mau berdoa minta kaya. Oke, clear. Ini kan dua nih. Nah, ketika Pak Ahmad berdoa minta kaya, maka terjadilah kaya. Tetapi ketika qadanya adalah Pak Ahmad akan kaya kalau dia mau berdoa kaya, tetapi pada kenyataan Pak Ahmad nggak berdoa, ya udah nggak kaya-kaya. Ya, begitu jelas ya. Itu penjelasan yang basa-basi, tapi yang nggak basa-basinya, qada bisa dirubah. Siapa yang bisa merubahnya? Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti banyak perbedaan pendapat. Salah satu pendapatnya adalah yaitu seperti yang dipegangi oleh
sebagian sahabat yang mengatakan doa itu bisa merubah qada. Dengan kata lain singkatnya begini, bagi kita orang awam yang nggak tahu banyak tentang ilmu hakikat, kalau kita kepengen baik maka berdoalah supaya kita mendapatkan kira begitu. Ya udah, kita ikhtiar saja dengan cara berdoa. Jelas ya? Nah, tentu kodok-kodok yang pengen kita tolak di sini adalah kodok-kodok yang dalam tanda petik merugikan kita. Kita kan perasaan saja kodok Allah itu sebagian merugikan kita, padahal belum tentu. Nah itu tentu yang pengen kita tolak dengan doa kan gitu. Udah. Nah terus di sini Imam Al-Munawi juga yang kedua menjelaskan bahwa kodok yang bisa dirubah di sini maksudnya adalah begini. Seperti tadi, ini qadha ini akan terasa sangat berat kalau Pak Ahmad tidak berdoa, kan kira begitu. Tetapi ketika Pak Ahmad berdoa, maka qadha ini tidak terasa berat oleh Pak Ahmad. Kenapa? Karena terhalang oleh barokah doa misalnya. Jelas ya? Udah, nggak usah bulet kesana kesini. Intinya begini deh, kalau Anda pengen sesuatu, berdoalah kepada Allah, ya kan? Tetapi yang lebih mantap lagi berdoanya itu dalam rangka beribadah kepada udah berdoa saja, kira-kira begitu. Ikhlas. Tapi kalau kita berdoa minta sesuatu kepada Allah, itu juga kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yazidu fil umri illal bir. Tidak bisa menambahi umur kecuali kebaikan. Ini penjelasannya juga sangat klasik. Jadi kalau Anda pengen panjang umur, nah sudah berbuat baik. Kira-kira begitu. Itu penjelasan dari zaman kita kecil sampai zaman kita besar ya seperti itu. Nah, kalau penjelasan yang lebih dalam mengenai ilmu hakikat, ya nantilah ada ahlinya saja. Dengan kata kan ini pemahaman yang gampang. Umur kepengen panjang, berbuat baik, tambah panjang, berbuat baik, tambah panjang, berbuat baik, tambah panjang. Cuman menjadi sulit ketika ada dalil lainnya mengatakan bahwa umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah dan tidak berkurang sedikit pun. Itu keterangan yang betul juga. Nah, di sini tentu banyak berbeda pendapat. Yang salah satunya itu tadi. Gitu saja ini. Ya kan? Kita lanjut. Jadi ini intinya kan ini bab menerangkan tentang fadilah doa. La yaruddul qada'a illa du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-bir. Nah, sebagai orang awam nih yang belum kenal dunia hakikat, kadang kan kita kepengen panjang umur. Nah, kalau kepengen panjang umur berbuat baik. Tentu berbuat baik di sini panjang umurnya nanti juga banyak yang menjelaskan. Ada yang hakikatnya memang tambah panjang, ada yang memang seakan-akan menjadi panjang. Setelah kita meninggal kita tetap dibicarakan. Tapi kalau orang yang sudah kenal ilmu hakikat, saya aja mau pendek alhamdulillah, mau panjang alhamdulillah. Qadha juga gitu, mau ditulis qadha seperti apapun, asal itu diridhoi Allah ya sudah kita jalankan, kira-kira begitu. Nah, kita lanjut. Hadis berikutnya adalah hadis 4264. Ad-du'a'u yang fangu mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a'i. Doa itu bermanfaat untuk apa yang sudah terjadi dan untuk apa-apa yang belum terjadi. Oleh karena itu maka berdoalah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Umar, status hadis ini sahih. Ingat ya bahwa doa yang terbaik itu adalah doa dalam rangka ibadah. Jadi kalau kita mau berdoa ingat ad-du'a'u muhul ibadah. Kalau kita berdoa semata-mata adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita berdoa itu adalah semata-mata kita itu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Salah satunya ini ad-du'a'u yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Jadi kalau kita berdoa ya memang karena menjalankan perintah ini, kira-kira begitu. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a'i. Ya. Syarahnya ini kutipannya dari kitab Faidul Qadir, manfaat doa bagi sesuatu yang sudah terjadi seperti musibah
dan ujian adalah memudahkan dan meringankan sehingga orang yang berdoa bisa bersabar dan ridho sehingga musibah tersebut akan terasa ringan atau seakan-akan tidak terasa musibah. Jadi kalau kita terkena musibah, terkena apa, coba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihindarkan, supaya disembuhkan sehingga kemudian musibah tersebut bebannya terasa lebih ringan. Kita lanjutkan. Ini sebelum ini sudah dijelaskan panjang lebar tentang hadis-hadis keutamaan doa. Jadi ini sebetulnya hadis-hadis yang mirip dan serupa gitu kan, nggak perlu panjang lebar lagi. Hadis nomor 7396. La yang fanga hadarun min qadar walakinna du'a yang fangu mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum bidu'a ibadallah. Artinya tidaklah bermanfaat berhati-hati dari menghadapi takdir, tetapi sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk apa-apa yang sudah terjadi dan apa-apa yang belum terjadi. Maka dari itu berdoalah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la dan Tabrani dari Mu'adz. Status hadis ini hasan. Hadapilah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum terjadi, sedang terjadi dan yang akan terjadi dengan doa. Karena sesungguhnya doa bermanfaat untuk menghadapi hal tersebut. Ya, tentu kan banyak sekali doa-doa. Doa yang mau makan, sudah makan, doa ketika menolak supaya tidak sakit, doa ketika sakit, dan lain-lain dan lain-lain. Selanjutnya hadis 4265. Ad-du'a'u yarudul bala'a. Doa itu menolak malapetaka. Hadis riwayat Abu Syekh dalam As-Thawab dari Abu Hurairah. Status hadis ini hasan. Hadis nomor 7985. Ma min ahadin yad'u bidunga'in illa atahullahu ma sa'ala aw kaffa anhu minas su'i mislahu ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin. Tidak seorang pun berdoa dengan suatu doa terkecuali Allah memberikan apa yang dimintanya atau menahan keburukan darinya sebesar itu. Selama ia tidak berdoa dengan suatu dosa atau memutus famili. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Zabir. Status hadis ini sahih. Setiap doa pasti dikabulkan, tetapi bentuknya berbeda-beda. Ada yang dikabulkan sama persis dengan yang dimintanya, ada yang dikabulkan dengan cara diganti dengan kebaikan-kebaikan yang sesuai. Hadis ini memberikan faedah bahwa sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jika ada orang-orang yang berdoa dengan sesuatu yang sifatnya duniawi, maka tidak dikabulkan tetapi digantikan dengan sesuatu yang lebih baik baginya, atau dihindarkan dari keburukan-keburukan yang mengancamnya, atau ditangguhkannya doa sampai di akhirat kelak. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan doa, baik doa tersebut dikabulkan ataupun tidak. Cukuplah doa menjadikan mulia orang yang berdoa karena hatinya penuh harap kepada Allah, lisannya basah dengan pujian dan doa kepada Allah, dan anggota badannya berikhtiar mewujudkan harapan dan doa-doanya tersebut. Jadi saya ingatkan lagi ya, salah satu doa yang terbaik yaitu merupakan bentuk dari ibadah kita kepada Allah. Yang kedua merupakan melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga tentu adalah melahirkan sikap butuh kita kepada Allah, ya layaknya seorang hamba yang minta kepada majikan, kira-kira begitu. Selanjutnya hadis nomor 10.009. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li. Doa salah seorang dari kalian akan diijabah atau dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Misalnya dengan berkata, aku telah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Status hadis ini sahih. Setiap doa pasti dikabulkan selama tidak tergesa-gesa minta dikabulkannya. Salah satu contoh bentuk tergesa-gesaan dalam minta dikabulkan adalah dengan perkataannya, aku telah berdoa tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kunjung mengabulkannya. Bisa juga kata-kata tersebut tidak terucap hanya dalam batin saja atau tercermin dari perilaku, karena perkataan tersebut menandakan tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
akan mengabulkan doanya, atau dia merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan mengakhirkan terkabulnya doa baginya adalah lebih baik. Dan itu ya beberapa hadis dari kitab Jami'us Shaghir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan selalu saya ulang-ulang sekali bahwa semata-mata kita dengan membaca, mendengarkan hadis, menyebarkannya ini lagi-lagi supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.